Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, kita nanti akan belajar tentang konversi suhu. Bersama saya sendiri, Khairul Huda. Baiklah adik-adik, mari kita mulai masuk ke dalam materinya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwasannya termometer itu memiliki 4 skala. Yang pertama, Celcius, kedua, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk lebih mudahnya adik-adik semua, harap untuk mengurutkan jenis skala termometer ini berdasarkan urutannya, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Untuk lebih mempermudah menghafalnya, di sini kakak ajarkan cara menyingkat ataupun penggalan katanya, yaitu Cius, Murid, Kelvin. Cius untuk Celcius, Mur untuk Reaumur, dan It, Murid ya, itu untuk Fahrenheit, dan yang terakhir Kelvin. Cius, Murid, Kelvin. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Baik, tahap selanjutnya, adik-adik silahkan perhatikan di sini ada titik beku dari air. Ada titik didih dari air. Titik beku air untuk skala Celcius itu adalah 0 derajat Celcius. Untuk titik didih airnya yaitu 100 derajat Celcius. Adik-adik silahkan diperhatikan. Ini kakak buat garis lurus yang menunjukkan bahwasannya titik didih air ketika di Celcius itu adalah 100 derajat Celcius, itu di Reaumur 80 derajat Reaumur, di Fahrenheit 212 Fahrenheit, dan di Kelvin 373 Kelvin. Ini sama tingkat panasnya, tetapi hanya skalanya yang berbeda. Bisa diibaratkan ketika adik-adik menyentuhkan tangan ataupun mencelupkan tangan di air yang mendidih, ketika dicelupkan ke air yang menggunakan derajat Celcius itu ketemunya 100 derajat Celcius. Itu sama tingkat kepanasannya dengan yang 212 derajat Fahrenheit. Oke, kemudian untuk titik bekunya, titik beku air itu akan membeku adik-adik pada suhu 0 derajat Celcius. Demikian juga air akan membeku di suhu 0 derajat Reaumur, dan sama juga lagi air akan membeku di suhu 32 derajat Fahrenheit. Demikian juga pada suhu 273 Kelvin air juga akan membeku. Pertanyaannya, Kak, kalau saya punya air kemudian suhunya adalah 300 Kelvin, itu berapakah derajat Celcius? Nah, inilah yang harus kita hitung dan pentingnya mempelajari konversi suhu. Ketika suhunya berada di tengah-tengah di antara titik beku dan titik air, maka akan muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimanakah cara mengetahui ketika suhunya itu tidak berada di titik didih maupun titik beku air? Sebagai contoh, saya mempunyai angka 75 derajat Celcius. Oke, pertanyaannya, 75 derajat Celcius ini berapa Reaumur? Berapa Fahrenheit? Berapa Kelvin? Nah, tentunya untuk mengerjakan ini adik-adik semua harus mempelajari materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, untuk memulai melakukan konversi yang harus diketahui adalah rentangnya, rentang setiap skala. Baiklah, kita mulai. Untuk rentang Celcius antara 0 ke 100 ini adalah 100. Untuk Reaumur 0 ke 80 ini 80. Untuk Fahrenheit 32 ke 212 ini 180. Untuk yang Kelvin dari 273 Kelvin ke
373 Kelvin itu adalah 100. Tentunya ketika adik-adik semua menggunakan angka-angka ini tanpa disederhanakan itu masih bisa, namun kok angkanya besar banget. Mari kita sederhanakan angka-angka perbandingan ini. Baiklah, kita bagi 20 semua ya adik-adik. 100 dibagi 20 ketemu 5, 80 dibagi 20 ketemu 4, 180 dibagi 20 ketemu 9, 100 dibagi 20 ketemu 5. Baiklah adik-adik, ini yang harus adik-adik hafalkan dari Celsius, murid, Kelvin. Celsiusnya itu 5, murnya reamur itu 4, it ataupun Fahrenheit itu 9, dan Kelvin itu 5. Celsius, murid, Kelvin 5495. Ulangi lagi, Celsius, murid, Kelvin 5495. Oke, setelah kita tahu 5495, anggap aja ini nomor telepon ya adik-adik. Adik-adik harus hafal sebelum kita lanjut ke materi-materi selanjutnya. 5495. Baiklah, 5 itu untuk Celsius, 4 itu untuk reamur, 9 itu untuk Fahrenheit min 32. Kenapa Kak kok ini ada min 32? Iya, karena sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya Fahrenheit itu titik bekunya di Celsius itu adalah 0, kemudian titik beku di Fahrenheit adalah 32. Maka ketika kita setarakan dengan Celsius harus dikurangi 32 terlebih dahulu. Kemudian yang Kelvin sama, karena titik bekunya berada di agak tinggi ya, 273 derajat Kelvin. Nah, ini maka harus dikurangi juga biar bisa disetarakan dengan Celsius, maka 273. Oke, supaya lebih paham, mari kita masuk ke Baiklah adik-adik, kita masuk ke rumus perbandingannya. Yang pertama, ini adalah rumus perbandingan antara Celsius dengan reamur. Oke, ketika ditanyakan suhu reamur, itu maka rumusnya adalah 4/5. 4 ini diambilkan dari reamur. Masih ingat adik-adik, tadi reamur kan 4. Oke, kemudian diketahuinya Celsius itu 5, berarti 4/5. Kemudian untuk yang ketika ditanyakan Celsius 5, kemudian per 4, dari 4 ini adalah reamurnya. Jadi TC sama dengan 5/4 dikali TR. Baiklah adik-adik, untuk lebih mudah dalam mempelajarinya, mari kita coba kerjakan soal ini bersama-sama. Soal 1. 20 reamur sama dengan titik-titik derajat Celsius. Kalau soalnya bentuknya seperti ini adik-adik, berarti ini yang ditanyakan apa? Ya, ini yang ditanyakan adalah derajat Celsiusnya. Mari kita masukkan rumusnya. TC, karena ini adalah yang ditanyakan TC, maka 4, 5-nya ini dari Celsius. Pokoknya apapun yang ditanyakan itu berada di atas. Ibaratnya yang ditanyakan reamur berarti 4-nya di atas. Itu ya adik-adik, supaya adik-adik mudah dalam menghafal rumusnya. Kemudian dikali suhu reamur. Oke, mari kita masukkan dalam ikan TR. TR-nya itu 20. Kita coret tadi adik-adik, 20 dibagi 45 derajat Celsius. Ini jawabannya. Oke, mudah kan adik-adik? Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, 80 derajat Celsius sama dengan titik-titik derajat reamur. Berarti ditanyakan apa adik-adik? Ya, TR ataupun suhu reamur sama dengan reamur berapa adik-adik? 4. Ya, reamur 4, kemudian berasal dari Celsius. Celsius itu 5. 5/4 dikali suhu Celsius. Oke, kita masukkan adik-adik, 4/5 dikali, oke, titik itu kali ya adik-adik, dikali 80. Nah, kita coret adik-adik karena bisa 80 dibagi 5 masih 16. 4 dikali 16 berapa? 4 dikali 16. Oke, udah kan adik-adik? Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, rumus konversi, ini rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu konversi derajat Celsius dengan Fahrenheit. Untuk rumus Celsius dengan Fahrenheit itu ada dua jenis. Yang pertama adalah TF, kemudian TC. Ketika ditanyakan suhu Fahrenheit TF ini, maka sama dengan 9/5 dikali TC, kemudian ditambah 32. Ingat yang ditanyakan berada di atas, 9/5. Kemudian ketika TC, ketika TC itu adalah C itu Celsius 5, berarti 5-nya berada di atas, 5/9 dikali TF min 32.
Oke, mari kita praktikkan dalam pengerjaan soal berikut. Diketahui 122 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celcius? Mari kita kerjakan bersama-sama. Berarti kalau ada soal seperti ini, yang ditanyakan apa adik-adik? Ya, yang ditanyakan adalah suhu dari Celcius. Kita masukkan suhu TC itu sama dengan berapa? C itu 5. Ya, 5/9 dari derajat Fahrenheit soalnya ya. 9-nya di bawah. Kemudian dikalikan, kali aja biar jelas, 32. Nah, ini kita hitung dulu adik-adik. TF dan dikurangi 32-nya. Oke, kita hitung, kita masukkan angkanya 5/9 dikali 22. Oke, 5/9 dikali 122 dikurangi 32, ini 90. Sama dengan 9 kita coret derajat Celcius. Oke, ketemu jawabannya adik-adik. Mudah bukan? Oke, sekarang kita ini jadi adik-adik nggak perlu menghafal rumus, asalkan hafal yang awal tadi. Celcius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit itu 9, dan Kelvin itu 5. Oke, kita kerjakan soal nomor 4. Soal nomor 4 diketahui 25 derajat Celcius. Oke, berapa derajat Fahrenheit? Berarti dari sini yang ditanyakan apa anak-anak adik-adik? Ya, yang ditanyakan adalah F. TF sama dengan F itu kan yang ditanyakan, berarti di atas 9/5 dari 5 dikali TC. Ya, suhu C ini dihitung dulu adik-adik, kemudian nanti ditambah kayaknya 9/5 dikali 25. Ini dihitung dulu nanti adik-adik. Ini tinggal 5, berarti 9 kali 5 tambah 32. 45 ditambah 32 Fahrenheit. Oke, mudah kan adik-adik? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah adik-adik, kita memasuki rumus yang ketiga. 3. Rumus konversi derajat Celcius dengan Kelvin. Rumusnya TK sama dengan TC plus 273. Kemudian TC sama dengan TK min berasal dari persamaan yang sama, yaitu ketika yang ditanyakan. Kita uraikan ya adik-adik. Ketika TK sama dengan dari apa? Dari Celcius juga 5 dikalikan 3. Ini dihitung dulu adik-adik seperti ini. Nah, karena di sini ada 5/5 bisa dicoret. Akhirnya tinggal 1 dikali TC ditambah contoh 1 dikali 1 10. 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Paham kan adik-adik? Jadi ketika apapun yang dikalikan 1 itu sama dengan seperti ini. TC plus 273. TC sama dengan TK min 273. Baiklah adik-adik, kita langsung mengerjakan ya contoh soal ini supaya adik-adik bisa langsung paham. Ada soal nomor 5. Soalnya adalah 82 derajat Celcius itu berapa? Sama dengan TC ditambah 273. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Oke, 82 ditambah 273, 2 tambah 3 itu 5, 8 tambah 7 itu 15, dengan 1, 3, 1 tambah 2, 3, 55. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. 300 Kelvin itu berapa derajat Celcius? Sama dengan TK min 273. TK-nya di sini di 73. 300 dikurangi 273 ini 27 derajat Celcius. Oke, selesai adik-adik pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Silahkan kembali dipelajari dan silahkan jangan sampai dilupakan rumus yang tadi saya ajarkan. Tidak perlu menghafalkan rumus sebenarnya ketika adik-adik masih ingat bahwasanya Celcius itu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9, dan Kelvin itu 5. Sekarang adik-adik, untuk mempermudah kalian dalam memahami pelajaran tentang konversi suhu ini, silahkan kerjakan soal latihan berikut. Terdapat 6 soal dan ini sangat mudah. Silahkan dikerjakan, dan apabila ada yang ditanyakan atau ingin tahu kunci jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih adik-adik untuk pelajaran dan pertemuan kali ini, dan kami dari Ayoles mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembuatan video ini ada kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.